Selamat pagi, salam sehat. Hari ini kita akan membuat satu tutorial yang baik buat masyarakat tentang keselamatan berkendara yang sangat penting dan perlu Anda pelajari. Ingat, Anda selamat, keluarga pun menantikan Anda selamat dan memperdulikan keselamatan untuk banyak orang. Hai, Just Friend. Saya Jusri Fulubuhu dari JDDC Jakarta Defensive Driving Consulting. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Kita lihat di belakang saya ada dua sepeda motor yang memiliki dimensi relatif besar dibandingkan motor-motor komuter sehari-hari yang digunakan ke kantor, ke sekolah, atau apapun yang relatif pendek. Anda lihat di sebelah saya ada motor adventure yang jenis dual purpose, tinggi, besar. Kemudian kita lihat di sebelahnya lagi, ini ada skutik atau skuter yang dimensinya juga besar. Tempat duduknya lebar sehingga jangkauan kaki kita buat yang memiliki tinggi 167 ke bawah itu relatif susah, dan itu tentu menjadi rintangan kita dalam menyikapi lalu lintas di jalan raya. Baik, nah kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana jika kita terpaksa harus mengendarai kendaraan yang dimensinya cukup besar. Tentu menyulitkan kita. Oke, don't worry. Pertama, kita lihat kemari. Apa yang Anda harus lakukan? Anda lihat di sini. Motor ini cukup tinggi. Segini dengan saya. Segini. Coba ya, saya naik nih. Saya naik. Oke. Nah. Anda lihat, ini kaki kanan saya nempel ke aspal, kaki kiri saya nggak nempel. Nah, posisi ini tentu menyulitkan bagi Anda kan? Nggak nempel. Sehingga Anda harus sering shifting ke kiri, shifting ke kanan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menyikapinya? Saya akan memperagakan dua cara. Yang satu adalah cara normal ketika kita terpaksa harus mengoperasikan ini. Artinya untuk regular, untuk newbie, atau orang-orang yang baru. Oke, kalau ini terpaksa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada pergerakan. Caranya pertama, sebelum pergerakan saya akan menggunakan safety gear. Nah, ini saya balik ke sana. Pastikan persneling saya masukin dulu satu. Kemudian setelah masuk satu, kita bisa lakukan posisi demikian rupa. Naik kita. Persneling satu, kemudian hidupkan mesin. Starter. Saat bergerak, sebelum bergerak, kaki kiri kita di bawah. Atau kita juga bisa kaki kanan di bawah. Tapi yang saya rekomen adalah kaki kiri. Pandangan tetap lurus, setir jangan belok. Karena setir belok, ini akan mengganggu keseimbangan kita. Jadi, pastikan dalam kondisi lurus. Oke, bergerak, baru kita shifting naik ke atas. Itu adalah cara yang paling tepat dalam mengoperasikan pada saat kita take off atau bergerak awal, initial roll. Oke. Ada yang lain, tapi ini tidak saya rekomendasikan untuk kalangan-kalangan newbie karena ini perlu latihan dan perlu keyakinan. Anda tentu pernah ingat membawa sepeda ketika masa kecil. Sepeda Anda bukan sepeda Anda, sepeda orang tua Anda atau kakak Anda. Anda harus mendorong dia kan, mendorong sepedanya bergerak, kemudian Anda naik. Nah, kita lakukan hal yang sama. Namun demikian, karena kita akan demo pergerakan, saya akan menggunakan safety gear. Oke, saya sudah menggunakan safety gear, saya pop up supaya audio saya keluar. Tapi pada saat saya sudah bergerak dalam kondisi normal, helm saya selalu pop in, saya tutupin untuk keamanan saya sendiri. Oke, tetapi khusus pada saat tutorial ini saya buka supaya audio saya terdengar dengan jelas. Oke, saya melakukan gerakan pertama. Oke, saya masukin satu dulu. Persneling saya angkat. Ingat, ini dimensi pendek. Kalau Anda memiliki ketinggian 170, ini tidak apply atau tidak berlaku. Sekali lagi, jangan sampai salah kaprah. Oke. Pergerakan begini saya lindungi dengan tidaknya bergerak, maka saya tahan dengan rem depan. Supaya tidak bergerak, karena ada pergerakan liar akan mengurangi kestabilan atau keseimbangan Anda. Oke, saya hidupkan mesin. Persneling satu,
dalam posisi satu. Saya akan bergerak ke sana dan kembali berhenti di sini untuk kondisi satu atau kondisi orang-orang yang memiliki ketinggian 167 ke bawah. Oke. Anda lihat saya shifting. Bergerak, kemudian saya balik. Oke. Saya akan menunjukkan cara berhenti dengan posisi pendek tadi. Anda lihat rem kaki, kemudian saya turun. Konsep kita selalu, mindset kita sudah ada kaki kiri duluan. Jangan pernah kita dalam posisi tegak. Ingat, ini hanya berlaku dalam kondisi orang yang memiliki dimensi 167 atau 166 ke bawah seperti saya. Nah, yang kedua adalah untuk orang-orang yang sudah berpengalaman, yang sudah jam terbangnya tinggi, skillful, dimensinya pendek juga. Ingat yang tadi metode cara mendorong sepeda, lakukan seperti itu. Dan bagaimana berhentinya? Anda masukin satu, Anda bergerak. Ingat jangan sekali-sekali menggunakan rem depan. Oke, bergerak. Start. Oke, saya turun lagi. Lurus setirnya, baru turun. Oke. Dapat? Baik, sekarang kita akan coba dengan dimensi yang besar untuk skutik. Tadi kita sudah berbicara tentang motor jenis dual purpose atau adventure di sebelah kiri ini. Dan bagaimana janji saya, kita berbicara dengan kendaraan skutik yang memiliki dimensi lebih besar daripada skutik-skutik biasa dan bobot yang lebih berat. Nah, ini tentu akan menjadi kendala bagi orang-orang tertentu, seperti yang memiliki ketinggian tertentu atau badan kecil. Nah, perlu kita lihat, walaupun tinggi tempat duduknya rendah, tidak seperti itu, tapi gara-gara lebar daripada seat ini besar, membuat kita juga susah mencapai kaki dengan maksimal. Kita lihat deh ya, apa yang harus kita lakukan? Naik, usahakan waktu naik, remnya dijaga sehingga tidak terjadi pergerakan yang akan mengganggu keseimbangan motor atau keseimbangan kita. Jadi kita jaga rem, kemudian posisikan setirnya lurus. Posisi lurus ini, kita lihat ini dalam begini masih oke. Saya mulai dengan cara mendirikan motornya. Tadi posisinya begini, kemudian usahakan, kalau Anda begini ini cukup berat. Jadi usahakan lurus, kemudian ke sana, baru Anda posisikan sedemikian rupa, turunkan kaki. Nah, Anda lihat dalam posisi normal, kedua kaki saya menjijit tidak maksimal. Tidak seperti ketika saya pindahkan bobot tubuh saya di sini. Idealnya begini, tapi minimal Anda bisa mencapai begini. Namun, apakah ini menjadi masalah? Iya, ketika kita masuk ke traffic, yaitu situasi jalan yang macet, terpaksa kita harus ke kiri, harus ke kanan dengan kecepatan yang sangat pelan, di mana kita harus berhenti, stop and go. Ini membuat kita akan kelelahan dan agak sulit. Ketika terjadi kesulitan akan mengganggu konsentrasi kita. Oleh karena itu pertanyaannya bagaimana menyikapinya ketika kita melihat atau harus menggunakan kendaraan yang memiliki dimensi seperti ini. Selalu biasakan dengan meletakkan kaki kiri lebih maksimal. Seperti ini. Ketika berhenti, otomatis bagian pinggul kita shifting ke kiri. Maksimal, ini lebih stabil. Nah, pertanyaannya, roda kemudi bagaimana? Begini, ini cukup riskan. Kita lihat roda align. Usahakan sedemikian rupa. Ini lebih stabil. Anda lihat roda depan saya agak belokin, sedangkan kaki kiri saya maksimal. Ketimbang begini. Lebih-lebih kalau kita membonceng. Gerakan pembonceng kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Dia bergerak, akhirnya kita jatuh. Padahal satu sisi kaki kanan kita sedang di atas. Oleh karena itu, buat ketika Anda harus stasioner, setirnya agak dibelokkan sedemikian rupa sehingga distribusi bobot akan lebih balance dengan kondisi ini ketimbang lurus begini. Oke, udah baik. Nah, sekarang bagaimana kita bergerak? Sama, saya coba bergerak dan selalu usahakan setiap berhenti kaki kiri duluan turun. Mindset kita setiap kita berhenti turun.
Jangan posisi sedang begini, Anda harus turun, akhirnya begini. Dan ini cukup rentan. Apalagi kalau kita membonceng situasinya. Sekali lagi saya bergerak dengan posisi yang benar. Dan lihat saya berhenti. Kita lihat sana, lurus, bergerak. Oke, saya bergerak dan saya akan berhenti di posisi yang sama. Nah, saat ini saya mulai berhenti. Konsep saya, badan saya sudah miring, sehingga saya full. Tidak seperti apa yang akan saya tunjukin, yaitu berhenti tanpa rencana. Kalau kita berhenti tanpa rencana, maka yang terjadi posisi kaki kita sedemikian rupa. Dan ini saya katakan tadi, konsekuensinya Anda hilang kestabilan atau keseimbangan. Kita lihat, ini perlakuan yang salah dan jangan dicontoh. Oleh karena itu, rencanakan setiap Anda berhenti. Tidak boleh dilakukan secara spontan. Ini yang salah. Berhenti yang salah. Anda lihat, ini rentan. Saya nggak nyampe. Jadi usahakan setiap berhenti posisinya sedemikian rupa. Seperti ini. Konsep miring. Iya. Oke. Satu lagi, ketika Anda menggunakan kendaraan dengan wheelbase yang panjang, jarak sumbu roda depan belakang panjang, bobot berat, maka ketika Anda bermanuver dengan kecepatan pelan, maka rintangan Anda adalah bobot kendaraan yang membuat gampang untuk terjadinya gaya tarik atau gravitasi, sehingga Anda akan rebah. Nah, oleh karena itu caranya, kalau Anda melakukan menikung cara yang aman, ambil haluan yang lebar. Tetapi manakala lintasannya tidak lebar karena jalannya kecil, maka ada perubahan yang Anda harus lakukan, yaitu bodi Anda shifting ke sisi luar tikungan. Shifting ke sisi luar tikungan, atau istilah di motor, counterbalance. Counterbalance, bukan counter steering, counterbalance. Oke, ini saya menikung dengan cara counter steering pertama, di mana cara normal, lintasannya lebar. Motor ke kanan, lintasan ke kanan, motor ke kanan, badan ke kanan. Oke. Tetapi pada saat lintasan kecil, motor ke kanan, badannya harus ke kiri. Semakin tajam, semakin berlawanan. Oke, ini cara normal. Dan cara normal ini disebut menikung ala counter steering. Oke, simak guys. Counter steering, lintasan landai. Badan sama dengan arah tikungan. Badan sama dengan arah tikungan. Oke. Sekarang arah yang berlawanan. Di mana saya akan menikung sudut tajam, otomatis kecepatan harus rendah. Bagaimana cara menyikapi dengan motor yang besar? Anda harus melakukan dengan teknik counter balance, yaitu berlawanan. Lihat ya perbedaan badan saya. Sudut tajam, badan saya pindahkan ke kiri. Badan saya pindahkan ke kiri. Oke. Sekali lagi. Ini counterbalance. Ini counterbalance karena sudutnya tajam. Bobot saya ada di sebelah kiri, bukan dia ada di dalam tikungan. Dan untuk menjaga kecepatan saya menggunakan rem belakang untuk ngebalance-nya. Oke. Oke, Just Friend. Itu adalah tutorial bagaimana kita ketika terpaksa harus mengoperasikan kendaraan yang memiliki dimensi besar. Kita berbicara soal pengenalan, soal cara bergerak awal, menikung. Dan pada prinsipnya, hal ini sama seperti kendaraan-kendaraan besar yang lain. Jadi kalau satu kali Anda membawa kendaraan yang dengan bobot 400 kilo hampir setengah ton, tidak ada bedanya. Oke? Itu adalah basic-basic yang Anda harus pahami. Anda harus practice. Sampai ketemu di episode atau tip-tip berikutnya. Salam road safety. Menarik bukan? Mempelajari bagaimana selamat dalam berkendara. Jasara Harja senantiasa memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Buat Anda, buat pengendara seluruh Indonesia.